waktu itu leluhur sudah bilang bahwa di badan Nimas ada unsur satria bening gitu ya? Iya, kalau saya pelajari sih sepertinya sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu. Dan hadirnya sosok cahaya itu sering. Sekarang makin sering yang cahaya. Yang tadi kan Nimas bilang ada sosok cahaya. Apakah itu kira-kira jelmaan sosok leluhur yang? Ya itulah Pak Sen yang berkali-kali saya katakan, leluhur itu tidak begitu dinyatakan sedo atau meninggal langsung tidak ada. Sukma itulah yang masih hidup terus menerus sampai cita-cita beliau terwujud. Jadi sukma itulah yang ditangkap oleh Nimas Ratu itu sebagai cahaya. Terus dia jelaskan bahwasanya dia adalah Surawi Sesa. Dia sudah lama mendampingi saya. Oh begitu. Iya. Terus saya mendampingi. Saya sudah lama di belakangmu. Oke, terus mereka menjelaskan terkait tadi ucapan Eyang. Itu saya review lagi. Saya ingat bahwasanya bahasa mereka ketika saya lelah, mereka selalu bilang begini: kami mempersiapkan ini ribuan tahun, ratusan tahun. Dia meminta saya untuk menghargai dengan saya, jangan kayak ngedown gitu atau nyerah gitu. Dia mengingatkan saya begitu. Pasrah gitu. Iya, kami mempersiapkan ini ratusan tahun, termasuk yang menjaga di gerbang Pangarayan itu namanya Mbak Reksa Samudra. Dia bilang 800 tahun saya menunggu kamu di sini dengan ciri-ciri yang di badan. Berarti waktu itu leluhur sudah bilang bahwa di badan Nimas ada unsur satria bening gitu ya? Iya, kalau saya pelajari sih sepertinya sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu. Dan hadirnya sosok cahaya itu sering. Sekarang makin sering yang cahaya. Makin cahaya. Makin sering yang cahaya karena kata dia sudah tidak boleh melalui orang lain lagi, jadi langsung dia. Termasuk mendatangi dari lingkungan sekitar yang sedang dikerjakan saat ini gitu, teman-teman sekitar itu. Dia sudah sering pada datang. Sosok cahaya itu kira-kira jelmaan leluhur ya barangkali? Saya juga kurang tahu. Dia kalau saya tanya dia cuma senyum dan diam aja. Kenapa? Kalau saya tanya dia siapa namanya, dia cuma senyum. Yang tadi kan Nimas bilang ada sosok cahaya. Apakah itu kira-kira jelmaan sosok leluhur yang? Ya itulah Pak Sen yang berkali-kali saya katakan, leluhur itu tidak begitu dinyatakan sedo atau meninggal langsung tidak ada. Sukma itulah yang masih hidup terus menerus sampai cita-cita beliau terwujud. Jadi sukma itulah yang ditangkap oleh Nimas Ratu itu sebagai cahaya. Kok kebetulan tadi malam itu Mbak Astri itu mengatakan kepada saya begini, Pak Jati, Bapak itu selama ini kan memviralkan penyebaran pengertian supaya orang-orang politik itu berjalan dengan baik. Karena politik itu poli dan etika. Tapi kata Mbak Astrid, itu sudah harus ditinggal, Pak. Tugas Bapak itu sekarang harus menjelaskan bahwa etika politik inilah yang penting. Etika politik itu adalah seseorang yang ngerti akan dawuh-dawuh leluhur. Seseorang yang ngerti apa sejarah leluhur mungkin dari ribuan tahun yang lalu, ratusan sampai saat ini, dan sampai yang akan datang. Jadi nun sewu, saya kelihatannya kok sangat percaya dengan Nimas Ratu ini yang dari Bogor ini. Kan kebetulan datang ke sini juga tidak terduga gara-gara saling mengikuti Cakrawala Institute ini. Terus sambung menyambung. Jadi terus kan, Nimas. Memang waktu itu ada dipesankan sekitar 2 tahun yang lalu, ada kehadiran namanya
Surawisesa. Surawisesa. Iya, waktu itu saya tidak tahu, memang saya nggak ngerti sejarah, terus saya googling. Surawisesa itu adalah Raja Pajajaran. Hadir secara fisik atau di mimpi? Dihadirkan karena saya disuruh mendatangi seseorang gitu. Tapi hadirnya fisik atau mimpi? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sosok, Oh. satu orang gitu. Lewat orang lain ya? Terus dia jelaskan bahwasanya dia adalah Surawisesa. Dia sudah lama mendampingi saya. Oh begitu. Iya. Terus saya mendampingi ya? Mendampingi. Saya sudah lama di belakangnya. Oke, terus mereka menjelaskan terkait tadi ucapan Eyang, itu saya review lagi, saya ingat bahwasanya bahasa mereka ketika saya lelah, mereka selalu bilang begini, kami mempersiapkan ini ribuan tahun, ratusan tahun. Dia meminta saya untuk menghargai dengan saya, jangan kayak ngedown gitu atau nyerah gitu. Dia mengingatkan saya begitu. Pasrah gitu ya? Iya, kami mempersiapkan ini ratusan tahun, termasuk yang menjaga di gerbang Pangarayan itu namanya Mbak Reksa Samudra. Dia bilang 800 tahun saya menunggu kamu di sini dengan ciri-ciri yang di badan. Kan pernah waktu baru hadir banyak yang menyambut Ratu sudah datang, itu mungkin bisa diceritakan? Iya, hari pertama di rumah itu memang didatangin oleh, kalau saya bilang sih kononnya kayak jajarannya Pajajaran gitu. Dan saya juga tidak Keraton Pajajaran. Saya juga nggak begitu kenal, termasuk juga Prabu Siliwangi waktu itu menjelaskan. Oh, Prabu Siliwangi juga ikut nyambutnya. Dia datang meminta yang di lingkungan saya hari itu untuk mengantarkan saya ke Kian Santang. Kian Santang ya, tokoh di sana ya, itu untuk aset pemerintahan, urusan pemerintahan dan aset pemerintahan, tapi saya tidak ngerti apa. Sampai sekarang saya belum kesana, belum. Pemerintahan yang sekarang berarti? Saya kurang ngerti, tapi pesannya itu. Pesannya seperti itu, pesan leluhur itu. Jangan tidak dibawa ke sana. Tapi pesannya hadir lewat orang lain ya, apa lewat mimpi? Iya, dia masuk gara-gara. Kadang ada part yang saya susah ceritakan, nggak boleh kayak nggak boleh diceritakan dia. Tapi pada saat waktu itu dia datang karena marah, Prabu Siliwangi. Ada satu yang